Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Yulianti dari kelas 11 BR3. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan usaha saya. Saya memilih Miguan sebagai produk usaha saya. Apa sih Miguan itu? Miguan sendiri adalah singkatan dari mie gulung unik metrik. Jadi Miguan itu adalah mie gulung. Alasan saya memilih usaha ini karena di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah saya belum ada yang jualan mie gulung atau belum banyak orang yang berjualan mie gulung. Bisa dibilang sangat langka. Karena itu saya merasa termotivasi jualan mie gulung ini. Selain memiliki bentuk yang unik dan cita rasa yang khas, mie gulung ini pasti akan banyak diminati. Profil dari Miguan, nama toko Miguan, alamat toko Jalan Industri 2, Cibodas Cempaka, tempat RW14. Pemiliknya saya sendiri, Kamelia Yuliati, dan nomor yang tertera pun nomor saya sendiri. Adapun visi dan misi dari produk saya yaitu visi menjadikan mie gulung sebagai produk makanan yang dikenal masyarakat dengan berbagai rasa yang bervariasi untuk memuaskan para konsumen serta menjadikan olahan mie yang mencapai mencapai dan menembus hingga ke pasar secara global. Misinya, satu, mengutamakan kualitas produk dan kepuasan konsumen. Dua, mengembangkan usaha serta untuk memperluas usaha. Tiga, terus melakukan inovasi dalam penyajian maupun pengemasan untuk memenuhi selera konsumen. Selanjutnya terdapat marketing mix. Yang pertama produk. Mie gulung adalah cemilan yang diolah menggunakan bahan baku tepung terigu yang diadon dengan penyedap rasa, lalu dibentuk menjadi mie lalu digulung-gulung. Dipadukan dengan bumbu rempah dan daun jeruk, aneka rasa seperti asin dan pedas. Mie gulung memiliki tekstur yang renyah, dipadukan dengan bumbu dan wangi daun jeruk yang sangat menggugah selera. Marketing mix yang kedua ada price. Mie gulung ini harga pokok satuannya 1.920, labanya 3.080 perak, dan jika dipersenkan itu 160%. Harga jual satuannya 5.000. Marketing mix yang selanjutnya ada yang ketiga les. Jika offline saya akan berjualan di lingkungan rumah dan sekolah. Jika online saya akan berjualan melalui aplikasi media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Yang keempat ada promotion. Jika offline, saya akan membuat flyer untuk ditempel. Jika online, saya akan membuat flyer digital yang akan diposting di pertama Instagram @miguan_official. Yang keduanya ada WhatsApp. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, strength yaitu kekuatan. Kekuatan dari mingguan ini harganya terjangkau di kalangan pelajar maupun masyarakat dan tidak menggunakan bahan pengawet. Yang kedua, ada weakness yaitu kelemahan. Kelemahannya yaitu tidak cocok bagi orang yang tidak menyukai mie dan tidak tahan lama. Yang selanjutnya, yang ketiga ada opportunity yaitu peluang. Peluang dari usaha ini atau produk ini mudah dalam pemasaran karena cemilan banyak disukai di kalangan remaja. Yang kelima yaitu ancaman, yaitu banyaknya pesaing yang ketat dan meningkat, adanya konsumen yang tidak menyukai mie. Selanjutnya ada STP yang meliputi segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu segmenting. Adapun segmenting dari produk ini melalui 4 aspek, yaitu A. Perempuan dan laki-laki berusia 10-12 tahun yang menyukai makanan gurih dan pedas, berstatus pelajar, dan dalam level ekonomi rendah sedang. Yang B. Perempuan dan laki-laki yang berusia 13-19 tahun menyukai makanan pedas dan berstatus pelajar dalam level ekonomi rendah dan ataupun sedang. Yang C, perempuan dan laki-laki berusia 20-13 tahun yang menyukai makanan gurih dan pedas, berstatus mahasiswa dan karyawan, serta dalam level ekonomi rendah sedang. Yang D, perempuan dan laki-laki berusia 30-50 tahun menyukai makanan gurih dan juga
pedas, berstatus karyawan, serta dalam level ekonomi rendah ataupun sedang. Yang kedua ada targeting. Targeting dari produk saya yaitu aspek B. Itu perempuan dan laki-laki yang berusia 13 sampai 19 tahun yang menyukai makanan gurih dan juga pedas, berstatus pelajar serta dalam level ekonomi yang rendah dan juga sedang. Positioningnya yaitu mingguan renyah di setiap gigitan. Yang selanjutnya ada perhitungan, analisis laba rugi. Berdasarkan perhitungan, usaha mingguan mencapai total pendapatan dari penjualan sebesar 250 per hari. Untuk menghasilkan produk ini, biaya yang dikeluarkan dalam bentuk harga pokok penjualan atau HPP yaitu bahan baku dan proses produksi mencapai 96.000. Setelah dikurangi HPP, usaha memperoleh laba kotor sebesar 154.000. Namun dari laba kotor tersebut terdapat biaya operasional sebesar 23.000. Untuk kebutuhan operasional, setelah semua biaya diperhitungkan, laba bersih yang diperoleh adalah sebesar 131.000 per hari. Persentase profit dari usaha ini sebesar 136%. Selanjutnya ada perhitungan cash flow. Dalam sehari, profit dari usaha ini bisa mencapai 131.000 jika dipersenkan yaitu 110%. Terus kapital dan profitnya sebesar 250.000. Dalam seminggu menghasilkan 917.000 jika dipersenkan yaitu 770%, dan first capital beserta profitnya adalah 1.036.000. Dalam sebulan menghasilkan 3.668.000 jika dipersenkan yaitu 3.082%, dan first capital dan profitnya adalah 3.787.000. Dalam setahun bisa menghasilkan 44.016.000 jika dipersenkan yaitu 36,988%. First capital dan profitnya itu 44.135.000. Kesimpulannya, dari proposal usaha mie gulung ini adalah usaha dalam bidang kuliner mie gulung sebagai makanan ringan mudah diterima oleh berbagai kalangan, memiliki pangsa pasar yang potensial dengan rasa yang lezat dan bumbu yang melimpah, serta strategi pemasaran yang tepat, kemasan yang menarik dan bersih, memastikan makanan masih layak untuk dijual dan dikonsumsi, dan yang paling utama adalah mempertahankan rasa usaha, serta pendapatan yang lumayan cukup untuk dijadikan usaha tetap. eh, Usaha mie golong ini mudah berkembang dan diterima oleh berbagai konsumen. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.